Bayangkan, sebuah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, namun Venezuela mencatat rekor menjadi salah satu negara dengan hiperinflasi terlama di dunia. Harga melonjak, pekerjaan lenyap dan uang kehilangan nilainya. Venezuela mengakhiri tahun 2021 dengan tingkat inflasi sebesar 686,4%. Sanksi dan blokade Amerika Serikat telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan angka kehidupan sehari-hari hanya sebanding dengan medan perang. Namun sanksi tersebut tidak mampu menghilangkan kegembiraan dari kehidupan rakyat Venezuela dan juga tidak mampu mencapai tujuan mereka untuk melakukan pergantian rezim Venezuela. Sementara dengan bangkitnya Tiongkok sebagai kekuatan global baru, ini telah memberikan sinar harapan bagi rakyat Venezuela. Dan di episode hari ini, kita akan membahas bagaimana Venezuela bersiap untuk bangkit kembali dari kesulitan ekonominya. Akibat dari sanksi yang semakin diperketat, sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum Amerika Serikat sejak tahun 2017, Venezuela mengalami penurunan jumlah dokter terdaftar sebesar 45,7%. Menyebabkan rumah sakit umum mengalami kekurangan 50 hingga 70% tenaga medis yang memenuhi syarat dan hingga 80% peralatan rumah sakit dalam keadaan rusak. Sementara, pembelian peralatan dari negara lain juga terhambat oleh sanksi Amerika Serikat yang menghalangi negara lain melakukan bisnis dengan Venezuela. Dalam 1 tahun, 40.000 orang-orang di Venezuela meninggal akibat sanksi Amerika Serikat yang telah menghancurkan kemampuan negara tersebut untuk mengimpor obat-obatan dan mengekspor barang-barang penting seperti minyak, melumpuhkan perekonomian, dan menghambat kemampuan Venezuela untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya. Pada tahun yang sama, 300.000 orang lainnya berisiko meninggal karena mereka tidak dapat mengakses obat-obatan penting seperti untuk diabetes, kanker, HIV, penyakit ginjal selama lebih dari setahun. Amerika Serikat meningkatkan kampanye tekanan maksimumnya terhadap Venezuela di bawah pemerintahan Trump dengan alasan kepedulian terhadap hak asasi manusia atas demokrasi dan proses pemilu di negara tersebut. Namun retorika ini tidak hanya terbukti berulang kali salah. Pada bulan Juni tahun 2023, Trump sendiri membuat pernyataan yang mengungkapkan tujuannya adalah mengambil alih minyak Venezuela. Pernyataan ini selaras dengan pernyataan Menteri Luar Negerinya Mike Pompeo 4 tahun sebelumnya untuk pergantian rezim dengan cepat karena krisis kemanusiaan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan studi bilateral terhadap 36 negara penghasil minyak lainnya, ditemukan bahwa semua penderitaan ini dimulai dengan sanksi menyeluruh Trump pada tahun 2017 terhadap sektor minyak Venezuela. Sanksi yang dikenakan Amerika Serikat menyebabkan pendapatan pemerintah menyusut hingga hanya tinggal sebatas mata uang 1% dibandingkan sebelum sanksi. Dengan kata lain, terjadi penurunan sebesar 99%. Pemerintahan tahun 2000 yang merupakan sumber sebagian besar belanja sosial negara tersebut turun sebesar 87% dari bulan Januari tahun 2015 hingga Juni tahun 2020. Venezuela bukanlah satu-satunya kasus yang terisolasi. Dengan kata lain, jika Amerika tidak bisa menang dengan tank dan senjata, mereka mungkin akan memperhitungkan metode kampanye mencekik rakyat yang akan mempercepat pergantian rezim. Namun meskipun menewaskan puluhan ribu orang, dan meskipun angka kehidupan sehari-hari hanya sebanding dengan medan perang, sanksi tersebut tidak mampu menghilangkan kegembiraan dari kehidupan rakyat Venezuela, dan juga tidak mampu mencapai tujuan mereka untuk melakukan pergantian rezim di Venezuela. Sakit mungkin membuat rata-rata warga Venezuela kehilangan nyawanya akibat blokade Amerika Serikat yang menghancurkan. Hal ini juga tidak menghambat kehangatan, kecerdikan, dan ketahanan masyarakatnya yang menolak untuk dikalahkan. Tepat pada tanggal 3 Agustus tahun ini, Presiden Venezuela Nicolas Maduro secara resmi mendaftar untuk bergabung dengan aliansi BRICS. Ini dipandang sebagai cara Venezuela menghadapi sanksi Amerika Serikat dan upayanya untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan berbagai negara. Venezuela melihat bergabung dengan BRICS sebagai peluang untuk memperluas perdagangan minyak dan energinya, terutama dengan Tiongkok, yang merupakan negara dengan perekonomian terkuat dan memiliki permintaan yang terus meningkat terhadap sumber daya ini. Hal ini juga merupakan langkah yang cerdas, mengingat beberapa negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang juga sedang melakukan pergeseran yang sama. Venezuela ingin memanfaatkan perubahan ini secara maksimal, terutama beralih dari ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dalam transaksi.
Venezuela adalah negara pertama dengan mata uang digital nasional yang didukung oleh cadangan minyak dan digunakan untuk menyelesaikan transaksi minyak dengan tujuan untuk melepaskan diri dari blokade dolar Amerika Serikat. Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Venezuela Nicolas Maduro baru-baru ini menandatangani sejumlah kerjasama perjanjian di Beijing. Perjanjian ini adalah kesepakatan besar yang mencakup segala hal, mulai dari perdagangan hingga ekonomi dan pariwisata. Venezuela yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi menyediakan Tiongkok sebagai teman yang kuat yang dapat membantu untuk bangkit kembali. Di sisi lain, Tiongkok melihat Venezuela sebagai tempat penting di kawasan dengan sumber daya alam yang sangat besar. Kemitraan energi antara Tiongkok dan Venezuela bukanlah sekedar hal kecil. Investasi Tiongkok ke sektor minyak Venezuela dapat membuat harga minyak stabil dan memastikan ketersediaan minyak selalu cukup untuk semua orang. Selain energi, kedua negara juga akan bekerjasama di sektor pertanian, dan Venezuela dapat belajar banyak dari Tiongkok dalam hal pertanian, sehingga mengurangi ketergantungannya pada negara lain. Sektor pariwisata juga menjadi perhatian mereka, dan mereka berencana untuk meningkatkan perjalanan antara dua negara dan berbagi budaya. Saat ini, Venezuela dan kedua pemimpin ini sepakat untuk tidak terlibat dalam urusan dalam negeri masing-masing dan berkomitmen untuk bekerjasama di forum global. Jadi dalam skema besar, hubungan antara Tiongkok dan Venezuela merupakan perubahan besar dalam politik dan perekonomian dunia saat ini. Jadi bagaimana menurut Anda mengenai potensi bangkitnya perekonomian Venezuela? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.